Saya mau bahas soal rencana penghapusan atau pelarangan tenaga kontrak, bakti, honorer dan mungkin sejenisnya ya, khususnya untuk Aceh Timur seperti tenaga kesehatan, guru, mungkin termasuk pemadam kebakaran, kebersihan dan pelayanan publik lainnya. Tapi kali ini video saya disasarkan kepada diarahkan kepada Menteri Pan-RB, Kementerian Pan-RB, pemerintah pusat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Roni, mungkin bagi yang nggak kenal, saya putra dari Dirayu di sini Aceh Timur. Saya ingin mendesak ataupun meminta pihak pemerintah pusat kepada Presiden Jokowi, kepada Menteri Pan-RB khususnya Bapak Abdullah Azwar Anas ya, untuk memperhatikan ataupun memperjuangkan nasib daripada ribuan tenaga kontrak, bakti dan sebagainya yang ada di daerah kami di Aceh Timur sini. Kalau menurut pengetahuan saya itu mungkin jumlahnya perkiraannya 7.000 8.000 ya, perkiraannya kalau digenapkan sampai 8.000 menurut informasi yang saya dengar. Kemudian juga ini saya menyikapi isu yang beredar, katanya kalau tidak salah diduga berarti akhir tahun ini ya, 2023, berdasarkan peraturan pemerintah ya, nomor 49 kalau nggak salah saya 2018, itu di 2023 semuanya itu yang saya sebutkan tadi bakal dirumahkan. Nah, nanti isunya di akhir tahun ini. Jadi yang menggugah perasaan ataupun pikiran kita adalah bagaimana nasib mereka, sekitar 8.000 pegawai kontrak ataupun bakti di Aceh Timur ini nantinya, juga nasib keluarga mereka dan sebagainya ketika mereka harus dirumahkan. Sedangkan di Aceh Timur saat ini saja pengangguran mungkin kita nggak tahu jumlahnya berapa, baik pengangguran yang sudah ada maupun calon pengangguran yang baru akan tamat sekolah ataupun tamat kuliah. Ini mau dibawa kemana? Ditambah lagi kondisi morat-maritnya perekonomian dan juga keuangan ataupun pemerintahan di Aceh Timur. Jadi video saya ini saya arahkan kepada Bapak Menteri Pan-RB, tolong untuk diperjuangkan ini khususnya Aceh Timur. Para pegawai-pegawai ini jangan sampai mereka dirumahkan, jangan sampai mereka kehilangan pekerjaannya. Mungkin ini video awal ataupun permulaan dari saya yang berupa desakan ataupun permintaan, juga kritik terhadap pemerintah pusat, supaya rekan-rekan kami khususnya di lapangan yang terdiri dari tenaga kontrak dan bakti, itu jumlahnya ribuan, yang selama ini juga mungkin ada juga yang kami advokasi ya, yang dari gajinya 1.200.000 jadi 500, misalnya seperti tenaga kesehatan yang ada di front depan daripada pelayanan publik. Bahkan sekarang rata-rata kami dengar isu lagi berarti gaji mereka 200.000 per bulan, Pak. Kayak mana caranya mereka hidup dengan 200.000 per bulan? Coba Bapak pikirkan. Apalagi setelah ini mereka isunya mau dihapuskan, dirumahkan, kecuali yang P3K ya, yang udah selamat di P3K. Yang non P3K ini maksudnya mau dihapuskan ataupun dirumahkan. Ini bagaimana nasib ribuan orang itu? Mereka aja sekitar 8.000, keluarganya berapa? 8.000.
jumlah mereka. Nanti belum keluarganya, mau makan apa keluarga mereka kalau misalnya ini tidak ada solusi seperti itu. Jadi saya berharap kepada Bapak Menteri khususnya juga ya kepada senior-senior ataupun abang-abang saya, senior-senior ataupun abang-abang kami yang ada di Senayan di DPR RI asal Aceh, baik dari Aceh 1 maupun Aceh 2, tolonglah abang-abang yang ada di sana, tidak terkhusus ini pribadi satu orang, tapi semuanya anggota DPR RI asal Aceh yang ada di Senayan, terutama juga yang Dapil 2. Nah, tolong diperjuangkan ini untuk Aceh Timur. Rekan-rekan kita, saudara-saudara kita tenaga kontrak ataupun bakti yang ada di Aceh Timur ini tolong diperjuangkan, karena mungkin juga mereka-mereka ini juga ada sumbangsih untuk kalian, untuk abang-abang ataupun senior anggota DPR RI yang dari asal Aceh, ya, terutama khususnya Dapil 2, tolong disuarakan. Nah, disuarakan di Senayan juga sampai tuntas. Nah, jangan disuarakan hanya sebatas pencitraan saja, karena ini nasib mereka manusia. Jangan dijadikan nasib mereka ini sebagai alat pencitraan, tapi benar-benar diperjuangkan oleh abang-abang. Ada senior-senior saya di sana, mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu, ada di DPR RI, ada di DPD RI, mereka semua senior-senior saya. Jadi tolong, kami ini di daerah kan kemampuan dan kapasitas kami ini terbatas, sedangkan di pemerintah daerah aja yang punya duit itu kemampuannya terbatas. Tolong dipikirkan nasib mereka ini yang 7.000, 8.000 ini, juga di belakangnya ada nasib keluarga mereka. Tolong ini mungkin secara bersama-sama abang-abang yang di DPR RI, di DPD RI, ya, untuk memperjuangkan ini, benar-benar diperjuangkan, jangan dijadikan sekedar alat lip service atau pencitraan belaka. Nah gitu, kami nggak coba mempojokkan abang-abang ataupun senior-senior, tapi kami cuma ingin mengetuk hati kalian semua untuk benar-benar memperjuangkan nasib mereka ini. Jangan sampai mereka nanti jadi korban yang dirumahkan ataupun dihapuskan. Mau kemana lagi mereka? Di Aceh Timur ini, apalagi semangat kewirausahaan itu masih tumpul ya. Habis itu pemerintah mungkin dari zaman periode-periode sebelumnya kurang mengupayakan ketika orang-orang nggak ada kerjaan, pengangguran segala macam, diarahkan ke menjadi pengusaha ataupun wirausaha, itu kurang di sini. Seperti itu. Jadi mau kemana mereka ini kalau dirumahkan? Mungkin kalau melawan mereka nggak berani. Nah, kecuali yang berani-berani aja beberapa orang yang mungkin pernah berjuang bersama kami. Mau melawan pun gimana kalau misalnya di daerah kita sendiri uang di daerah katanya nggak ada. Nah, untuk kas daerah nggak mampu membayar mereka kan. Cuma saya ada lihat selintingan berita dari satu link berita, seperti entah kalau nggak salah saya Bekasi apa itu. Jadi pemerintah daerahnya itu ada inisiatif untuk mengakali ini seperti apa mereka tidak dirumahkan. Salah satunya dipercepat untuk P3 segala macam. Memang di daerah kita ada juga yang udah di P3, saya dengar kan rame-rame kan segala macam. Jadi kita antisipasi supaya ini tidak terjadi. Nah, seperti apa? Sebelum itu terjadi, kami minta kepada Bapak Menteri Kemenpan RB, tolong Pak, ini diperhatikan nasib mereka. Nah, nanti bila perlu saya mungkin jika perlu kami turun ke jalan nanti untuk supaya mereka ini para tenaga kontrak ini, pegawai kontrak, bakti, ya, mereka ada di front depan pelayanan, bahkan mereka kerjanya mungkin lebih militan ataupun lebih lebih keras mereka banding tulang kerja di pusat-pusat pelayanan publik ketimbang mungkin yang dari PNS sendiri. Maaf, ini bukan saya ituin PNS, tapi dari informasi yang saya dengar di lapangan seperti itu. Begitu juga misalnya seandainya nih
bahasa seandainya. Contohnya aja pemadam kebakaran. Kalau misalnya dihapuskan, ya berarti apakah kita harus memadamkan api sendiri ketika ada kebakaran kalau mereka dirumahkan. Nah ini seperti apa nanti terjadinya. Ya mudah-mudahan di dalam video ini saya tidak salah omong, tidak salah ucap. Kalau ada pun saya minta maaf karena mungkin saya perbendaharaan daripada informasi ataupun data terkait ini minim. Tapi ini bukan video saya yang pertama kali ini untuk soal supaya mereka diperjuangkan. Nanti ke depan mungkin kita akan terus menghimbau ataupun mendesak pemerintah, sasaran kita, arah kita ke pemerintah pusat, Menteri Pan RB, kemudian juga nanti mungkin bila perlu, jika diperlukan kami akan turun ke jalan untuk memperjuangkan ini nasib saudara-saudara kami yang ada di Aceh Timur sini, ya khususnya ya kalau bisa, kalau perlu kita kepinginnya ya seluruh Aceh diperjuangkan seperti itu. Cuman ya seperti itu. Jadi bila perlu nanti kami turun ke jalan jika diperlukan, nah gitu. Tapi mudah-mudahan nanti juga ada semangat-semangat baru ataupun solusi ataupun langkah-langkah baru, juga kita mendukung pemerintah daerah ya untuk memperjuangkan ini pada Bapak PJ Bupati ya, pada mungkin ada yang lainnya yang berkaitan dengan nasib daripada pegawai-pegawai kontrak bakti ini gitu. Tolong diperjuangkan Pak, karena mereka di belakang mereka ada ribuan orang, berarti anak mereka segala macam kebutuhan lain. Bayangkan dalam keadaan seperti ini mereka dibayar dengan Rp200.000. Nah, sedangkan gajinya pejabat, pegawai, mungkin Bapak Menteri sendiri berapa gajinya kan? Nah, mungkin penghasilannya berapa? Mereka cuma dengan Rp200.000 mereka harus hidup dalam 1 bulan. Dan tidak jarang saya juga mendengar mereka kadang-kadang terpaksa di luar serabutan lagi untuk cari sampingan. Nah seperti itu. Ada juga yang sampai rangkap jabatan. Ada yang mungkin rangkap jabatan sebagai aparat desa, ada yang rangkap jabatan misalnya di ranah politik seperti kemarin yang heboh BPK jadi cocek di PPS dan sebagainya, mungkin di ranah-ranah lain yang mungkin saya tidak ketahui ataupun nggak ada informasi ke saya, contohnya seperti itu. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah pusat supaya ini diperhatikan, kemudian juga kepada kawan-kawan ataupun rekan-rekan media LSM supaya saya mohon supaya turut serta memperjuangkan ataupun menyoroti persoalan ini supaya bisa kita sama-sama bantu ini saudara-saudara kita, tenaga kontrak, pegawai kontrak ataupun bakti yang ada di Aceh Timur ini bisa terbantu dia seperti itu. Kawan-kawan media, kawan-kawan LSM juga aktivis-aktivis lainnya, juga pegiat-pegiat sosial lainnya segala macam, ini tolong kita suarakan supaya benar-benar kedengaran ke pemerintah pusat dan kalau perlu kepada masyarakat, netizen, kepada kawan-kawan media dan sebagainya lainnya, netizen ya, tolong diteruskan video saya ini supaya bisa sampai ke Bapak Menteri, juga Bapak Presiden Jokowi terutama ya. Kemudian juga kawan-kawan media tolong dibantu mungkin video saya ini bisa di follow up, ditindaklanjuti sebagaimana perlunya. Saya kira mungkin demikian saja yang kali ini ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi manfaat ataupun bermanfaat buat kita semua, menggugah semangat juang buat kita semua, bisa menggugah harapan, jadi supaya tidak putus asa. Kemudian mungkin yang terakhir juga ya, kalau misalnya pun nanti mungkin upaya-upaya kita ini walaupun upaya-upaya kecil, pokoknya udah kita coba perjuangkan sekecil apapun yang kita mampu, mungkin nanti pun mandek ataupun seperti apa, saya mungkin ada satu pikiran-pikiran yang
seperti saya bilang tadi, di pemerintah kita ini di Aceh Timur dari beberapa tahun, mungkin ya udah belasan tahun yang lalu, berapa periode bupati sebelumnya kurang kita mengenai sosialisasi ataupun bikin seminar ataupun penguatan spirit kewirausahaan, pembinaan anak-anak muda, mahasiswa, pelajar dan sebagainya untuk berwirausaha sebagai solusi di luar daripada sebagai solusi di luar daripada pikiran ataupun mindset orang-orang untuk harus jadi PNS ataupun jadi pegawai gitu. Padahal kan sebenarnya nggak harus ke sana. Nah gitu. Banyak orang yang kaya karena dia jadi pedagang, pengusaha dan sebagainya. Tapi mungkin orientasi kita sebagai manusia tentunya beda-beda. Tapi melalui video ini, di ujung video ini saya ingin sampaikan berarti nanti andai pun Anda mungkin kawan-kawan ataupun saudara-saudara saya senasib seperjuangan yang ada di Aceh Timur nantinya memang tidak terselamatkan lewat perjuangan-perjuangan yang ada, baik itu tenaga kontrak maupun bakti segala macam, cobalah mulai dari sekarang berpikir untuk berwirausaha, buka usaha sendiri walaupun kecil tapi usaha kita sendiri daripada kita jadi anak buah di tempat orang yang kaya mungkin cuma bosnya gitu ya. Jadi itu salah satu solusi alternatif mungkin nanti supaya ini jangan jadi buntu, jadi kisruh ataupun patah semangat orang-orang yang kena pecat ataupun terpaksa dihapus ataupun dihilangkan dari kepegawaian di tubuh pemerintahan. Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kesalahpahaman dengan video saya ini karena niat dan tujuan saya baik supaya saudara-saudara ataupun kawan-kawan senasib seperjuangan ini bisa selamat semuanya ya se-Aceh Timur. Demikian saja mungkin saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.